Halo sahabatku, cerita Momo. Apa kabar semuanya hari ini? Momo harap kalian semua sehat dan bahagia selalu. Siap-siap, karena kisah yang akan Momo bawakan kali ini benar-benar akan menguji emosi kalian. Ini adalah tentang kekuatan seorang istri yang dihina, dicaci, dan terus-terusan dibanding-bandingkan dengan mantan kekasih suaminya. Bayangkan, dicaci terus-terusan sampai akhirnya kesabaran itu habis. Puncaknya, sang istri berdiri dan melontarkan rahasia besar yang membuat mertuanya langsung panik. Utang ratusan juta di bank. Judul kisah kita malam ini adalah, Mertuaku Selalu Mencaciku. Kamu tidak akan pernah sebaik Anita, mantan kekasih suamimu. Aku berdiri dan berkata, bilang saja ke dia untuk membayar semua hutang anakmu di bank yang sampai ratusan juta itu. Aku sudah tidak akan peduli dengan kalian. Mertuaku panik, hutang. Aku langsung pergi dan inilah yang terjadi. Penasaran bagaimana kelanjutan Naila menghadapi Bu Hani dan Edo? Sebelum kita mulai masuk ke bab pertama yang penuh ketegangan, jangan lupa like videonya sekarang juga. Subscribe channel Cerita Momo ini. Nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah Naila. Dan yang paling penting, komen di bawah dengan format, nama, asal kota, hadir. Yuk, langsung kita buka lembaran pertama kisah Naila. Pagi itu, aroma kopi yang kuat seharusnya membawa ketenangan, namun bagi Naila, aroma itu hanyalah kamuflase tipis dari suasana rumah yang mencekik. Naila berdiri di dapur yang mewah dan sunyi. Dapur ini adalah miliknya, hasil dari uangnya, tetapi ia merasa seperti tamu yang tak diundang. Ia sudah menikah dengan Edo selama 5 tahun, tetapi 5 tahun itu terasa seperti 50 tahun penahanan emosional. Penahanan yang didalangi oleh satu orang, Bu Hani, ibu mertuanya. Bu Hani adalah jenis mertua yang anggun di mata umum, tetapi kejam di dalam rumah. Setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah racun yang dibungkus madu. Dan racun itu selalu memiliki satu nama, Anita. Naila tahu Anita adalah mantan kekasih Edo. Ia tahu Anita adalah putri seorang pejabat kaya raya. Dan ia tahu, bagi Bu Hani, Naila tidak akan pernah menyentuh bahkan bayangan Anita. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, perbandingan itu kembali hadir. Naila, coba lihat, vas bunga di meja ini. Bunga anggrek ungu ini terlalu norak. Anita tidak akan pernah memilih warna seberani ini. Dia selalu tahu bagaimana memilih warna yang elegan, yang tenang, yang berkelas. Bu Hani memulai, suaranya halus namun mematikan, sambil menyesap teh mahalnya. Edo, suami Naila, hanya duduk di meja makan, tenggelam dalam ponselnya. Postur tubuhnya yang cenderung pasif, adalah bumbu penyedap bagi arogansi Bu Hani. Naila meletakkan cangkir kopinya perlahan. Bu, itu adalah anggrek bulan yang baru dibeli kemarin. Edo bilang ia suka warna ungu, jawab Naila datar. Ia sudah berhenti berusaha membela diri, itu hanya akan membuang energi. Edo? Edo hanya berusaha menyenangkanmu. Percayalah, selera Edo yang sebenarnya jauh lebih tinggi. Dulu, saat Anita yang memilihkan dekorasi rumah ini, tentu saja saat kami masih tinggal di rumah lama, semuanya terasa hidup, berkelas. Tidak seperti sekarang, terasa biasa saja. Kamu memang tidak punya selera yang tinggi, Naila. Kamu hanya tahu cara menghasilkan uang, bukan cara menghabiskannya dengan elegan. Naila memejamkan mata sejenak, menahan napas. Kalimat itu adalah inti dari segalanya. Kamu hanya tahu cara menghasilkan uang. Mereka tidak tahu bahwa uang yang ia hasilkan jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan, bahkan jauh lebih besar dari seluruh kekayaan yang selama ini dibanggakan Bu Hani dan Edo. Mereka hanya tahu Naila bekerja keras, tetapi mereka tidak tahu ia adalah pemilik saham mayoritas dari sebuah perusahaan kontraktor yang besar, sebuah rahasia yang ia simpan rapat-rapat sebagai tameng terakhir. Iya, Bu, Naila akhirnya menjawab singkat, lalu berbalik menuju kamar. Tunggu, Naila, panggil Bu Hani. Minggu depan, kami akan mengadakan pertemuan keluarga besar untuk membahas proyek baru Edo. Aku ingin kamu tampil rapi. Tapi jangan terlalu berlebihan. Ingat, kamu hadir sebagai istri Edo, bukan sebagai bintang utama. Kenakan saja gaun yang tidak terlalu mencolok. Gaun yang kamu beli saat kita pergi ke butik Anita dulu. Ingat,
Gaun yang akhirnya kamu pilih setelah Anita bilang, model ini cocok untuk gaya yang lebih minimalis, Tante. Minimalis, bukan berarti murah, Naila. Artinya, sederhana saja, karena kamu memang tidak perlu menarik perhatian lebih. Naila merasakan getaran halus di tangannya. Ia ingin sekali berteriak, mengatakan bahwa ia bisa membeli seluruh butik itu, tetapi ia menahannya. Rencananya belum waktunya diluncurkan. Semua perlakuan ini harus mencapai puncaknya. Ia hanya mengangguk, lalu menghilang di balik pintu kamar. Di dalam kamar, Naila mengunci diri. Ia menghubungi Lia, sahabat kepercayaannya, melalui panggilan video. Lia adalah satu-satunya orang yang tahu status Naila yang sebenarnya. Bagaimana, Nay? Sudah sampai mana? Dia sudah mulai lagi? Tanya Lia dari seberang, nadanya penuh keprihatinan. Sudah, Li. Anggrek ungu dianggap norak, dan aku harus pakai gaun yang minimalis, agar tidak mencolok. Padahal butik Anita itu butik murahan yang selalu ia banggakan. Naila tertawa hambar. Ini sudah melewati batas. Li, aku rasa ini saatnya. Maksudmu utang itu? Tanya Lia, suaranya merendah. Ya, utang ratusan juta yang Edo ambil untuk proyek bodohnya, dan aku yang harus menjadi penjaminnya. Edo bilang aku tidak punya aset yang bisa menjaminnya. Jadi ia memintaku menggunakan rekening rahasia yang aku buka dengan nama belakang berbeda. Dia tidak pernah tahu itu adalah rekening bisnis utama perusahaan konstruksiku. Jelas Naila. Sempurna. Mereka menganggapku miskin, dan sekarang, mereka secara tidak sengaja sudah menandatangani surat bencana mereka sendiri. Kertas jaminan itu adalah kunci kebebasanku. Naila menjelaskan bahwa ia sudah berkonsultasi dengan Pak Bima, pengacaranya. Secara hukum, Naila berhak menarik jaminan tersebut kapan saja jika merasa ada indikasi penipuan atau jika Edo gagal memenuhi kewajibannya. Dan kegagalan itu sudah terjadi berkali-kali. Edo selalu meminta Naila untuk menunda transfer dana, padahal dana itu adalah pembayaran angsuran utang. Naila sengaja tidak menunda, membiarkan bank mengeluarkan surat peringatan. Aku akan memberinya waktu sampai besok pagi, Li. Jika Bu Hani kembali membawa nama Anita di depan sarapan, aku akan meledak. Dan ledakan itu akan menjadi penanda dimulainya perang ini, kata Naila dengan tatapan dingin. Lia menghela napas. Hati-hati, Nay. Edo, meski pasif, adalah suamimu. Ini akan sakit. Sudah sakit dari 5 tahun yang lalu, Li. Sekarang hanya tinggal operasi pengangkatan tumornya, balas Naila, memutuskan panggilan. Keesokan paginya, Naila mengenakan pakaian yang paling santai yang ia miliki, kaos putih polos dan celana jeans. Ia ingin penampilan kasualnya menjadi pemicu Bu Hani. Dan benar saja. Ketika Naila duduk di meja makan, Bu Hani menatap Naila dari ujung rambut hingga ujung kaki. Naila, apa yang kamu kenakan? Kita akan keluar hari ini. Kita akan mengunjungi butik Anita. Setidaknya, kamu perlu tahu sedikit tentang mode yang pantas. Edo, lihat istrimu. Selera berpakaiannya bahkan tidak bisa menyamai asisten rumah tangga kita. Aku yakin Anita di usianya dulu sudah jauh lebih matang. Edo hanya melirik Naila, lalu kembali menunduk. Sudahlah, Bu. Kan cuma pakai baju santai. Gumam Edo, tanpa kekuatan sama sekali. Bu Hani menepuk tangan Edo dengan kesal. Kamu ini bagaimana, Edo? Kamu tidak bisa membiarkan istrimu tampil seadanya. Kamu harus tegas. Kamu tahu, Bu Ratna, teman arisan ibu, kemarin bertanya, mengapa istrimu tidak pernah tampil seanggun Anita? Aku malu, Edo. Aku bilang saja Naila sedang sakit. Kamu harusnya punya istri yang bisa kamu banggakan, yang bisa menyamai kelas kita. Kamu tidak akan pernah mendapatkan wanita sehebat Anita jika kamu terus mempertahankan Naila yang seperti ini. Kali ini, perbandingannya tidak lagi hanya tentang vas bunga atau gaun. Ini tentang harga diri, kelas, dan masa depan Edo di mata Bu Hani. Sesuai dengan apa yang ia tunggu. Naila meletakkan sendoknya, bunyi dentingan logam itu menggema di ruang makan yang mewah. Ia menatap lurus ke mata Bu Hani. Tatapannya tidak lagi menyimpan kesedihan, melainkan bara api yang siap membakar. Cukup,
Bu Hani, kata Naila, suaranya tenang namun mengandung perintah. Bu Hani terkejut. Belum pernah Naila memanggilnya dengan nama itu tanpa embel-embel, Ibu. Apa maksudmu, Naila? Berani sekali kamu bicara seperti itu. Bu Hani meninggikan suaranya, mencoba menutupi keterkejutannya. Berani? Saya sudah cukup sabar selama ini, Bu. Dan sudah cukup saya mendengar nama Anita yang diagung-agungkan itu. Jika memang Anita sebegitu hebatnya, sebegitu berkelasnya, sebegitu sempurnanya. Naila berhenti sejenak, menoleh ke arah Edo yang kini mendongak menatapnya dengan raut khawatir. Naila kembali menatap Bu Hani. Bilang saja ke dia untuk membayar semua hutang anakmu di bank yang sampai ratusan juta itu. Aku sudah tidak akan peduli dengan kalian. Seketika, ruang makan itu sunyi seperti kuburan. Wajah Bu Hani yang tadi marah seketika pucat pasi. Edo terdiam membeku, sendok yang ia pegang hampir jatuh. Bu Hani mengerjap, mencoba mencerna ucapan Naila yang menohok telinganya. Apa yang kamu katakan? Hutang? Hutang apa? Ratusan juta? Edo. Bu Hani menuntut jawaban dari putranya. Edo tergagap. Naila, jangan bicara omong kosong. Aku sudah bilang aku akan melunasinya. Naila mengabaikan Edo sepenuhnya. Ia menatap Bu Hani, yang kini menanyakan kata kunci itu dengan mata melebar karena panik. Mertuaku panik. Hutang? Naila mengulang kata itu dengan nada meremehkan. Ya, Bu. Hutang. Tanyakan sendiri pada anakmu. Dan ya, saya sudah tidak akan peduli lagi dengan kalian. Naila berdiri, kursinya berderit mundur. Ia mengambil tasnya yang sudah ia siapkan di samping kursi. Tanpa menunggu jawaban, tanpa menoleh lagi, Naila berjalan cepat menuju pintu depan. Langkah kaki Naila terdengar tegas meninggalkan rumah itu. Ia tahu, di belakangnya, kekacauan baru saja dimulai. Edo dan Bu Hani ditinggalkan dalam kebingungan, ketakutan, dan yang paling penting, pertanyaan tentang utang ratusan juta yang siap menghancurkan ilusi kemakmuran mereka. Naila menarik napas lega begitu ia menginjakkan kaki di luar pagar. Kebebasan terasa manis, meski ia tahu perjalanan masih panjang. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Pak Bima. Pak Bima, saya rasa ini saatnya. Silakan aktifkan surat penarikan jaminan. Mulai hari ini, saya bukan lagi Naila yang pasif. Ucap Naila, mengakhiri bab 1 dengan tekad membaja. Dan inilah yang terjadi. Suara pintu depan yang tertutup keras, seperti dentuman meriam bagi Bu Hani dan Edo. Naila telah pergi, meninggalkan bukan hanya kekosongan, tetapi juga bom waktu finansial. Ruang makan yang tadi pagi dipenuhi oleh aroma makanan mewah kini terasa pengap dan dingin. Bu Hani, yang selalu tampak anggun, kini terlihat seperti patung lilin yang mulai meleleh. Wajahnya masih pucat karena terkejut. Edo adalah yang pertama bergerak. Ia tidak percaya. Naila yang selama ini pasif, pendiam, dan seolah tidak punya kuasa, tiba-tiba melontarkan tuduhan sebesar itu. Ibu dengar, kan? Naila pasti mengarang. Aku memang punya sedikit masalah dengan proyekku, tapi tidak sampai ratusan juta. Dan dia tidak mungkin jadi penjamin. Dia bahkan tidak punya kartu kredit atas namanya sendiri. Semua asetnya, semua rekeningnya, aku yang mengelola, kata Edo, mencoba meyakinkan dirinya sendiri sambil berdiri dan mondar-mandir panik. Duduk, Edo. Duduk, bentak Bu Hani, suaranya tajam penuh ketakutan. Ketakutan itu jauh lebih dalam dari sekadar tuduhan. Itu adalah ancaman terhadap status sosial mereka. Naila tidak pernah mengarang. Jika dia bicara, itu pasti kebenaran yang sudah ia pendam lama. Kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu sering panik jika ada telepon dari nomor asing? Kamu pikir aku tidak tahu kamu sering berbohong soal rapat mendadak? Edo terdiam. Ia tahu ibunya tidak sebodoh itu. Ia juga tahu, Naila menyimpan rahasia tentang utang itu. Sejak awal, ia memang memanfaatkan Naila. Naila, dengan kepribadiannya yang sederhana dan penampilannya yang tidak mencolok, adalah penjamin sempurna yang tidak akan dicurigai siapapun, termasuk Bu Hani. Edo ingat betul, untuk mendapatkan pinjaman besar guna modal proyek properti yang gagal, Ban memerlukan jaminan tambahan di luar aset fisik mereka,
dan jaminan itu harus berupa likuiditas. Naila, dengan polosnya, mengajukan diri membantu karena ia sangat mencintai Edo. Namun, Edo meminta Naila menggunakan rekening khusus yang tidak terdeteksi olehnya atau Bu Hani. Alasannya agar investasi ini tetap menjadi rahasia profesional. Edo tidak tahu bahwa rekening khusus yang ia anggap kecil itu sebenarnya adalah salah satu rekening utama Naila untuk bisnis konstruksinya. Naila sengaja membiarkan Edo berpikir dia hanya seorang istri yang membantu dengan uang tabungan kecilnya. Aku akan mencarinya. Dia tidak bisa pergi begitu saja. Edo mengambil kunci mobilnya. Jangan bodoh, Edo. Mencari dia tidak akan menyelesaikan masalah utang ini. Bu Hani menahan lengan Edo dengan cengkeraman kuat. Kita harus mencari buktinya dulu. Jika benar ada utang sebesar itu, rumah ini bisa disita. Kita harus tahu dokumen mana yang dia maksud. Edo dan Bu Hani bergegas ke ruang kerja Edo, yang juga merangkap sebagai gudang dokumen. Mereka mengobrak-abrik tumpukan berkas yang berantakan. Jantung Bu Hani berdebar kencang setiap kali menemukan amplop bank. Ketakutannya adalah utang yang sudah ia banggakan lunas itu, kini muncul kembali dalam bentuk yang lebih besar. Setelah setengah jam pencarian yang histeris, Edo menemukan sebuah map merah muda di laci terkunci yang anehnya tidak terkunci hari ini. Di dalamnya, terdapat surat perjanjian kredit dengan nominal yang mengerikan, 780 juta rupiah. Di bagian penjamin, tertera tanda tangan Naila yang rapi dan jelas. Di bawah tanda tangan itu, ada stempel kecil dari notaris yang mengesahkan bahwa Naila bertanggung jawab penuh atas pelunasan utang tersebut jika Edo gagal bayar. Yang membuat Edo benar-benar lemas adalah sebuah surat peringatan terbaru yang terselip di sana. Berlabel, peringatan pertama, indikasi gagal bayar. Tidak mungkin. Dia benar, bisik Bu Hani, tangannya gemetar memegang kertas itu. Warna merah dari stempel peringatan bank terasa seperti darah di tangannya. Ini gila, Bu. Kenapa dia tidak pernah bilang? Aku hanya terlambat 2 bulan, Bu. 2 bulan. Dan dia langsung mengajukan penarikan jaminan. Edo terduduk lemas di lantai. Ia baru menyadari betapa bodohnya ia meremehkan istrinya. Ia meremehkan wanita yang ia jadikan penjamin utang ratusan juta itu. Dia sengaja, Edo. Dia sengaja membuat kita terjebak dalam masalah ini. Kenapa kamu harus menggunakan dia sebagai penjamin? Bukannya kamu bisa meminta Anita. Seru Bu Hani, kembali menyebut nama itu dengan nada yang sama, namun kali ini bukan sebagai sanjungan, melainkan sebagai harapan terakhir. Anita tidak akan mau, Bu. Uang yang dimiliki Anita semuanya di bawah nama ayahnya. Dia tidak punya likuiditas sebanyak yang Naila miliki saat itu. Jelas Edo, tanpa sadar mengakui bahwa Naila memang memiliki dana yang jauh lebih besar daripada yang mereka ketahui. Tapi, Naila tidak pernah terlihat memiliki uang sebanyak itu. Bu Hani menatap Edo dengan tajam. Kamu tidak tahu siapa istrimu, Edo. Kamu terlalu sibuk membandingkannya dengan mantan kekasihmu sampai kamu tidak sadar bahwa yang kamu hina adalah jangkar finansial kita. Di tengah kekacauan itu, ponsel Edo berdering. Nomor tak dikenal. Dengan tangan gemetar, Edo mengangkat telepon itu. Halo? Selamat siang, Bapak Edo. Saya Pak Bima, dari Kantor Hukum Cipta Keadilan. Saya adalah pengacara Ibu Naila. Saya menghubungi Anda untuk memberitahukan bahwa terhitung hari ini, Ibu Naila secara resmi telah mencabut semua fasilitas yang ia berikan kepada Anda dan keluarga, dan telah mengajukan gugatan cerai. Terkait dengan surat perjanjian kredit, jaminan likuiditas yang diberikan Ibu Naila akan ditarik. Mohon segera lunasi sisa pokok utang Anda dalam 3x 24 jam. Jika tidak, bank akan melanjutkan proses penyitaan aset yang dijaminkan. Kami harap Anda bekerja sama. Suara Pak Bima terdengar profesional dan dingin, seperti palu hakim yang menghantam meja. Edo menjatuhkan ponselnya. Cerai penyitaan. Bu Hani histeris. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Bukan hanya aset mereka yang terancam, tetapi nama baik keluarga besar mereka. Tidak bisa. Kita harus menghubungi Naila. Kita harus memohon padanya. Bu Hani menarik tangan Edo. Dia sudah pergi, Bu. Dia sudah tidak peduli. Dia sudah bilang sendiri. Edo menggeleng,
tatapannya kosong. Kalau begitu, kita hubungi Anita. Bu Hani mendapatkan ide gila. Anita pasti mau membantu. Dia wanita berkelas, dia wanita terpandang. Kita bisa bilang ini adalah utang kecil yang bisa ia lunasin dalam sekejap. Edo ragu. Aku tidak yakin, Bu. Aku sudah lama tidak menghubunginya. Dia pasti sudah menikah. Cari, Edo. Cari kontaknya. Jika dia bisa menyelamatkan kita dari Naila, ibu akan memastikan kamu kembali padanya. Kamu pantas mendapatkan wanita sehebat dia, bukan wanita pengkhianat seperti Naila. Bu Hani berteriak, kembali pada pola pikir lamanya, masih menganggap Anita adalah solusi. Edo, yang otaknya sudah tidak berfungsi dengan baik karena panik, akhirnya menurut. Ia mencari kontak lama Anita. Bu Hani mendesaknya untuk segera menghubungi Anita, tanpa menyadari bahwa obsesi Bu Hani pada Anita adalah akar dari kehancuran mereka. Naila, yang saat itu sedang berada di kantor Pak Bima, baru saja selesai menandatangani beberapa dokumen penting terkait proses gugatan cerai dan pencabutan penjaminan. Naila menatap Pak Bima, matanya tenang. Apakah mereka panik, Pak? Tanya Naila. Sangat panik, Bu Naila. Suara Bapak Edo terdengar histeris. Mereka sudah tahu soal utang itu, jawab Pak Bima sambil merapikan berkas. Bagus. Beri mereka waktu 24 jam untuk panik, Pak. Setelah itu, kita mulai langkah kedua, penyitaan aset yang dijaminkan. Mereka harus merasakan kehilangan, agar mereka tahu bagaimana rasanya dihina. Perintah Naila. Siap, Bu. Tapi, Bu Naila, apakah Anda benar-benar yakin? Ini adalah utang yang sangat besar. Jika mereka tidak bisa melunasi, jaminan likuiditas Anda akan terpakai, Pak Bima mengingatkan. Naila tersenyum tipis, senyum yang jarang ia tunjukkan di depan suaminya dan mertuanya. Uang ratusan juta itu hanya seujung kuku dari omzet bulanan perusahaan saya, Pak. Saya siap kehilangan uang itu demi mendapatkan kebebasan dan harga diri saya kembali. Tapi, saya yakin, mereka tidak akan membiarkan properti mereka disita. Mereka akan mencoba mencari uang kemanapun, bahkan ke Anita yang mereka banggakan. Naila memprediksi dengan tepat. Di sisi lain kota, Edo berhasil menghubungi Anita. Anita terkejut, tetapi menyambut panggilan itu dengan suara manis yang penuh kepalsuan. Edo? Ya ampun, aku tidak menyangka kamu meneleponku. Ada apa? Edo, dibimbing oleh Bu Hani, menceritakan masalah utang yang mendadak meledak. Ia melebih-lebihkan bahwa Naila telah menipu mereka dan kini mengancam akan menyita aset. Edo memohon, atas nama cinta lama dan persahabatan, agar Anita mau membantu mereka melunasi sebagian utang itu. Bu Hani menyahut dari belakang telepon, Anita sayang, kamu wanita paling baik dan berkelas. Kamu pasti mau menolong keluarga Edo, kan? Naila itu tidak ada apa-apanya. Kamu jauh lebih baik darinya. Terdengar tawa halus dari seberang telepon. Tawa yang membuat Bu Hani merasa lega, seolah penyelamat mereka telah datang. Tante Hani, Edo, aku senang kalian masih mengingatku. Tapi sayangnya, aku tidak bisa membantu. Aku sendiri sedang kesulitan finansial. Ayahku baru saja bangkrut, dan semua aset kami disita bank. Aku bahkan menjual beberapa perhiasanku untuk membayar utang kecilku, kata Anita, suaranya kini berubah menjadi dingin dan datar. Lagi pula, mengapa aku harus membayar utang properti mantan kekasihku? Wanita berkelas seperti aku tidak akan terlibat dalam masalah finansial orang lain. Itu bukan urusanku. Kata-kata Anita seperti tamparan keras di wajah Bu Hani. Ilusi tentang Anita yang sempurna, kaya raya, dan berkelas, seketika hancur berkeping-keping. Wanita yang selama 5 tahun ia agung-agungkan di depan Naila ternyata hanyalah sosok palsu, yang bahkan tidak mampu menolong dirinya sendiri. Edo dan Bu Hani hanya bisa saling pandang. Mereka telah kehilangan satu-satunya harapan. Mereka telah mengusir penyelamat mereka, dan memohon pada ilusi. Naila, yang telah meninggalkan mereka, kini duduk bersama sahabatnya, Lia, di sebuah kafe. Lia sedang memberinya semangat. Jadi, Bu Hani sudah menghubungi Anita? Tanya Lia. Aku yakin begitu. Dan aku juga yakin Anita menolak mentah-mentah,
jawab Naila. Karena itulah, mereka akan tahu bahwa harta yang sesungguhnya bukanlah penampilan, melainkan hati nurani. Lia tersenyum bangga. Aku selalu bilang, kamu adalah yang terbaik, Naila. Sekarang saatnya kamu mengambil kembali apa yang memang menjadi hakmu, kebahagiaan dan harga diri. Naila mengangguk, melihat jam tangannya. Sudah hampir 24 jam sejak ia melangkah keluar dari rumah itu. Keesokan paginya, proses penarikan jaminan dan penyitaan aset akan dimulai. Naila tahu, kekacauan yang sebenarnya baru akan dimulai. Pagi hari kedua sejak Naila meninggalkan rumah, udara di kediaman Bu Hani dan Edo terasa lebih dingin dari biasanya. Tidak ada lagi aroma masakan yang mengepul, hanya bau keputusasaan yang menguar. Bu Hani duduk di sofa ruang tamu yang mewah, memeluk dirinya sendiri. Malam sebelumnya, ia tidak bisa tidur, dihantui oleh bayangan penyitaan dan suara tawa Anita di telepon yang meremehkan. Ilusi kemakmuran dan kehormatan yang ia bangun selama puluhan tahun kini terancam roboh. Edo, yang biasanya cuek, terlihat jauh lebih buruk. Rambutnya acak-acakan, dan matanya merah karena kurang tidur dan menangis. Ia menangisi uangnya, bukan Naila. Ia mondar-mandir di ruang tamu, mencoba mencari cara untuk menghindari tenggat waktu 3x24 jam yang diberikan oleh Pak Bima. Ini semua salahmu, Edo. Bu Hani tiba-tiba memecah keheningan, suaranya parau. Jika kamu tidak boros dan mengambil utang konyol itu, kita tidak akan begini. Dan jika kamu tidak menggunakan Naila sebagai penjamin, wanita itu benar-benar iblis. Aku tidak tahu dia punya uang sebesar itu, Bu. Dan aku juga tidak tahu kalau dia bisa begitu kejam. Dia diam-diam sudah menjebak kita. Dia bilang dia mencintaiku, tapi dia meninggalkan kita saat kita sedang kesulitan. Balas Edo, suaranya meninggi. Ia menyalahkan Naila, mencari pembenaran atas kesalahan fatalnya sendiri. Cinta? Cinta itu butuh bukti, Edo, dan buktinya adalah Naila, wanita yang kamu remehkan selama ini, adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Dan dia memilih untuk menghancurkan kita. Bu Hani berdiri, berjalan ke jendela, dan melihat ke jalanan. Ia takut melihat mobil bank berhenti di depan rumahnya. Kita harus mencari dana. Kamu harus menghubungi semua temanmu. Kita butuh setidaknya sebagian untuk menangguhkan penyitaan ini. Edo mencoba. Ia menghubungi rekan-rekan bisnisnya, teman-teman sekolahnya, bahkan beberapa mantan pacarnya sebelum Naila. Hasilnya nihil. Tidak ada yang bersedia memberikan pinjaman sebesar itu tanpa jaminan yang jelas. Status sosial Edo yang terlihat glamor ternyata tidak sebanding dengan likuiditas yang ia miliki. Mereka semua tahu reputasi Edo yang sering gagal dalam proyek, dan utang ratusan juta itu hanya mengkonfirmasi kekhawatiran mereka. Mereka semua menolak. Bu. Mereka bilang aku sudah kehilangan kredibilitas. Lirih Edo, menjatuhkan diri di sofa. Lalu, bagaimana dengan asetnya? Rumah ini kan atas namamu. Bu Hani tiba-tiba mendapat ide. Rumah ini? Naila yang membelinya, Bu. Hanya akta diubah atas nama kami berdua setelah menikah. Tapi sebagian besar dananya dari rekening dia. Dan yang paling parah, Bu, utang ratusan juta itu menggunakan ruko proyek yang selama ini menjadi sumber pendapatan kita sebagai jaminan utama. Jika itu disita, kita tamat. Jelas Edo, akhirnya mengungkap detail mengerikan dari jaminan tersebut. Bu Hani terdiam sejenak. Ruko proyek itu. Tempat ia biasa mengundang teman-temannya untuk pamer. Tempat yang menjadi wajah kemakmuran mereka. Jika itu disita, seluruh kota akan tahu. Kita harus menghubungi Naila lagi. Kita harus memohon, merangkak, melakukan apa saja. Bu Hani kini benar-benar putus asa, melemparkan semua harga dirinya. Edo mencoba menelepon Naila. Panggilan pertama, Naila tidak mengangkat. Panggilan kedua, Naila tidak menjawab. Pada panggilan ketiga, telepon diangkat oleh suara dingin dan berwibawa. Halo. Dengan Bapak Edo? Ya, saya Edo. Ini siapa? Saya Pak Bima, pengacara Ibu Naila. Ibu Naila sudah meminta saya untuk tidak menerima panggilan pribadi dari Anda. Jika ada urusan, silakan hubungi saya melalui jalur hukum resmi. Pak Bima, tolong. Saya mohon.
Saya akan bayar utangnya. Beri saya waktu. Naila tidak bisa sekejam ini. Katakan padanya, saya mencintainya. Edo memohon, suaranya sudah terdengar seperti ratapan. Maaf, Bapak Edo. Cinta tidak bisa melunasi utang. Dan waktu Anda tinggal kurang dari 48 jam. Jika Anda benar-benar mencintai Ibu Naila, seharusnya Anda tidak membiarkannya menanggung beban sebesar ini sendirian. Silakan hubungi bank atau segera kumpulkan dananya. Jangan buang waktu saya lagi, jawab Pak Bima, kemudian memutuskan sambungan telepon tanpa ampun. Keputusasaan yang memuncak membuat Bu Hani bertindak impulsif. Ia teringat Lia, sahabat Naila. Naila dan Lia sering menghabiskan waktu bersama. Mungkin, melalui Lia, mereka bisa meluluhkan hati Naila. Bu Hani mencari nomor telepon Lia di ponsel Edo. Setelah mendapatkannya, Bu Hani segera menelepon. Lia menjawab dengan nada hati-hati. Halo, Bu Hani. Ada apa? Lia, sayang. Tolong Ibu. Tolong sampaikan pada Naila. Kami minta maaf. Kami sangat menyesal. Ibu tahu, Ibu sering salah bicara. Ibu hanya ingin Edo bahagia. Kamu tahu, kan, Naila itu istri yang baik. Tapi kamu juga tahu, Ibu punya standar yang tinggi. Bu Hani mencoba menggunakan nada manis yang biasa ia gunakan di depan umum. Lia, di sisi lain, tertawa sinis. Standar yang tinggi? Sampai membandingkan teman sendiri dengan mantan pacar anak Ibu? Bu Hani, Anda tidak menghubungi saya untuk meminta maaf. Anda menghubungi saya untuk memanfaatkan Naila lagi. Kata-kata Lia menusuk telinga Bu Hani. Bukan begitu, Lia? Tolong. Kami sedang dalam masalah besar. Utang Edo di bank akan membuat aset kami disita. Jika kamu sahabatnya, kamu harusnya membantu kami. Saya sahabat Naila, Bu. Dan sebagai sahabat, saya akan mendukung setiap keputusannya, terutama keputusan untuk membebaskan dirinya dari lingkungan toksik seperti Anda. Saya tahu semua kebenaran tentang utang itu. Saya tahu bahwa Anda berdua terus-terusan meremehkan Naila. Dan sekarang, ketika utang itu meledak, Anda berharap Naila kembali? Tidak, Bu. Ini adalah karma, kata Lia tegas, tanpa sedikit pun rasa kasihan. Bu Hani terdiam. Ia tidak menyangka sahabat Naila akan seberani ini. Ia selalu berpikir Lia adalah wanita muda yang bisa ia manipulasi. Tolong, Lia. Kami akan berikan apapun yang Naila mau. Rumah ini, perhiasan Ibu. Asal jangan biarkan bank menyita ruko proyek Edo. Itu satu-satunya yang tersisa. Terlambat, Bu Hani. Naila sudah membuat keputusannya. Saya harap Anda belajar dari kejadian ini, balas Lia, lalu menutup teleponnya. Bu Hani menjerit frustrasi. Semua jalan tertutup. Harapan yang tersisa adalah keajaiban. Ia menatap Edo yang hanya bisa diam. Apa yang akan kita lakukan, Edo? Ruko itu akan disita besok pagi. Bu Hani kini menangis terseduh-seduh. Air mata penyesalan dan ketakutan membasahi pipinya yang selama ini selalu terawat. Edo tiba-tiba teringat satu hal, ayah Naila. Ayah Naila adalah seorang pengusaha kecil di daerah. Mungkin, jika mereka mendatangi ayah Naila, hati Naila bisa luluh. Kita harus ke rumah orang tuanya, Bu. Kita harus bertemu ayah Naila. Pasti dia bisa membujuk Naila. Orang tua tidak akan tega melihat anaknya bercerai dan merusak keluarga. Usul Edo, dengan sisa-sisa harapannya. Bu Hani setuju. Itu adalah satu-satunya kesempatan mereka. Harga diri sudah tidak penting lagi. Mereka harus segera bergerak sebelum Fajar menyambut penyitaan ruko. Malam itu, Edo dan Bu Hani dengan tergesa-gesa mengendarai mobil menuju rumah orang tua Naila yang berada di pinggiran kota. Di perjalanan, Bu Hani sudah menyusun strategi. Ia akan berperan sebagai ibu mertua yang rapuh, memohon dengan air mata, dan menyalahkan Naila secara halus atas kesalahpahaman ini. Sementara itu, Naila sedang rapat santai dengan Pak Bima di sebuah hotel bintang 5. Mereka sedang membahas jadwal penarikan aset. Saya rasa, Bu Naila, mereka akan datang memohon pada Anda. Atau pada orang tua Anda, kata Pak Bima, sambil melihat layar laptopnya. Saya sudah menduganya, Pak Bima.
Itu adalah pola mereka, menyalahkan orang lain, lalu mencari penyelamat. Tapi saya sudah menyiapkan pengacara untuk bertemu ayah saya. Ayah saya tahu seluruh kisah ini, dan beliau akan berdiri tegak di sisi saya, jawab Naila. Naila tahu bahwa saat Bu Hani dan Edo datang ke rumah orang tuanya, mereka akan disambut oleh kenyataan pahit lain. Naila tidak akan ada di sana. Naila sengaja mengatur skenario ini. Biarkan mereka berjuang mencari, memohon, dan merangkak, agar mereka tahu bahwa Naila tidak lagi mudah ditemukan atau dimanipulasi. Pada tengah malam, Edo dan Bu Hani tiba di depan rumah orang tua Naila. Sebuah rumah sederhana namun terawat. Mereka mengetuk pintu dengan tergesa-gesa, jantung berdebar kencang, berharap Naila ada di dalamnya. Pintu terbuka, dan ayah Naila muncul, wajahnya tampak lelah namun tegas. Ada apa malam-malam begini, Edo, Bu Hani? Tanya ayah Naila. Ayah, tolong kami. Kami mencari Naila. Kami minta maaf. Kami akan melakukan apa saja agar Naila mencabut gugatan cerai dan menyelamatkan kami dari utang ini. Bu Hani langsung menangis, merangkul kaki ayah Naila, memainkan peran ibu mertua yang putus asa. Ayah Naila menarik Bu Hani perlahan. Naila tidak ada di sini, Bu Hani. Dan mengenai utang itu adalah tanggung jawab kalian. Bukan anak saya. Anak saya hanya menolong, dan kalian membalasnya dengan penghinaan. Kalian selalu membandingkan Naila dengan Anita, padahal Anita yang kalian banggakan itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk kalian saat ini, kan? Ayah Naila tersenyum getir. Saya sudah tahu semuanya. Dan saya tidak akan ikut campur. Keputusan Naila adalah yang terbaik untuk dirinya. Kalian pulang saja. Dan bersiaplah menghadapi konsekuensi dari perbuatan kalian. Edo dan Bu Hani terpuruk. Ayah Naila menutup pintu dengan tenang. Di dalam mobil, mereka hanya bisa menangis tanpa suara. Tidak ada lagi harapan. Esok pagi, nasib ruko proyek itu sudah pasti. Kekacauan yang dimulai Naila telah mencapai puncaknya, meninggalkan mereka di ambang kehancuran total. Matahari pagi menyinari kantor hukum Pak Bima, sebuah ruangan yang didesain minimalis namun memancarkan aura kekuatan dan profesionalisme. Naila duduk di sofa kulit hitam, ditemani secangkir teh hangat. Semalam ia tidur nyenyak setelah melepaskan beban emosional yang ia pikul selama 5 tahun. Hari ini, ia siap mengaktifkan fase pembebasan diri. Di hadapannya, Pak Bima meletakkan beberapa lembar dokumen di meja kaca. Dokumen-dokumen itu adalah jantung dari kekuasaan Naila. Surat kuasa penarikan jaminan, pemberitahuan resmi kepada bank, dan draft akhir gugatan cerai. Bu Naila, hari ini semua akan kita mulai. Pagi ini, tim dari bank sudah siap bergerak ke ruko proyek di Jalan Garuda. Mereka hanya menunggu konfirmasi terakhir dari saya sebagai penjamin Anda, ujar Pak Bima, nadanya tenang dan terukur. Bagaimana, Bu? Apakah Anda masih teguh dengan keputusan ini? Naila memandang dokumen di hadapannya. Ia membayangkan wajah Bu Hani yang sombong, suara Edo yang pasif, dan bayangan Anita yang selalu menghantui. Ia mengingat betapa remehnya mereka memandangnya hanya karena statusnya yang ia samarkan. Saya teguh, Pak Bima. Saya sudah membuang banyak waktu untuk mereka. Utang itu sudah mencapai batas gagal bayar, dan saya, sebagai penjamin, berhak menarik kembali jaminan saya untuk melindungi aset saya yang lain. Biarkan ruko itu menjadi harga yang harus mereka bayar atas penghinaan mereka, jawab Naila, tanpa sedikit pun keraguan. Baik. Saya akan segera menghubungi bank. Dalam waktu kurang dari 1 jam, tim penyitaan akan tiba di lokasi. Ruko itu akan disegel, dan semua kegiatan operasional Edo di sana akan dihentikan. Jelas Pak Bima, meraih teleponnya. Saat Pak Bima sibuk bertelepon, Naila melamun sejenak. Ruko itu bukan sekadar bangunan. Itu adalah simbol dari kebohongan dan kemewahan palsu keluarga Edo. Ruko itu dibeli dengan pinjaman besar, yang mana Edo selalu mengatakan bahwa ia yang melunasi semuanya. Kenyataannya, Nailalah yang diam-diam menyuntikkan dana berkali-kali agar angsuran tidak macet, sembari mengumpulkan bukti bahwa Edo tidak becus mengelola uang. Rencananya sempurna. Naila telah menahan beberapa kali transfer angsuran penting sejak seminggu yang lalu, membuat bank mengeluarkan surat peringatan keras. Edo, yang terlalu sibuk mengurus hal-hal sepele dan menikmati hidup,
tidak pernah benar-benar memeriksa surat-surat itu. Ia hanya menyerahkannya pada Naila, percaya Naila akan mengurusnya seperti biasa. Ia tidak tahu bahwa Naila mengurusnya ke arah yang berlawanan dari harapannya. Setelah selesai bertelepon, Pak Bima kembali menatap Naila. Proses sedang berjalan, Bu. Sekarang, mari kita fokus pada gugatan cerai. Dalam draft ini, Anda menuntut hak penuh atas aset-aset yang dibeli menggunakan dana pribadi Anda, termasuk rumah yang saat ini mereka tempati, mengingat sebagian besar dana pelunasan rumah itu juga berasal dari rekening khusus Anda. Naila mengangguk. Tentu, Pak. Mereka bisa tinggal di sana sampai proses hukum selesai, tapi mereka harus tahu bahwa saya bisa mengambilnya kembali kapan saja. Saya ingin mereka tahu betapa rentannya posisi mereka tanpa saya. Saya juga ingin memastikan, dalam gugatan ini, Bu Hani tidak bisa ikut campur terlalu jauh. Dia bukan pihak dalam pernikahan ini. Pasti, Bu. Kami akan menekankan bahwa Bu Hani hanyalah mertua, bukan pihak tergugat atau penggugat. Dia hanya bisa menyaksikan kehancuran putranya, kata Pak Bima, ada nada kepuasan profesional dalam suaranya. Tiba-tiba, telepon meja Pak Bima berdering. Asistennya memberitahu bahwa Edo dan Bu Hani sedang berdiri di luar kantor, memohon untuk bertemu dengan Naila. Naila dan Pak Bima saling pandang. Suruh mereka menunggu, Pak. Saya ingin melihat sejauh mana kepanikan mereka. Tapi, jangan biarkan mereka masuk, kata Naila, mempertahankan ketenangannya. Di luar kantor, Edo dan Bu Hani terlihat menyedihkan. Bu Hani, dengan pakaian yang sedikit lusuh karena semalaman mencari solusi, menangis di bahu Edo. Mereka datang ke kantor pengacara Naila dengan harapan kecil bahwa Naila akan luluh. Edo, yang tadinya angkuh, kini membungkuk memohon di depan resepsionis. Tolong, Mbak. Tolong sampaikan pada Naila. Saya mohon, beri kami waktu. Ruko itu satu-satunya yang tersisa. Resepsionis, yang sudah diinstruksikan oleh Pak Bima, menjawab dengan sopan, maaf, Bapak Edo. Ibu Naila sedang sibuk dengan rapat penting dan tidak dapat diganggu. Semua urusan harus melalui kuasa hukumnya, Pak Bima. Bu Hani maju, mencoba menggunakan statusnya. Kamu tidak tahu siapa aku? Aku adalah mertua Naila. Aku berhak bertemu dengannya. Dia tidak boleh menyakiti anakku. Cepat panggil dia. Maaf, Bu. Aturan di sini sangat ketat. Mohon tunggu kabar dari Pak Bima. Atau silakan pulang, jawab resepsionis itu tanpa ekspresi. Edo dan Bu Hani terpaksa menunggu di lobi yang dingin. Mereka mencoba menelepon Naila lagi, tetapi selalu masuk ke kotak suara. Mereka mencoba menelepon Lia, tetapi teleponnya dimatikan. Mereka seperti dua kapal yang terombang-ambing tanpa nahkoda. Sementara mereka menunggu, Pak Bima menerima panggilan dari tim penyitaan. Baik, laksanakan, kata Pak Bima singkat, lalu menutup telepon. Ia menoleh ke Naila. Proses penyitaan ruko sudah selesai, Bu Naila. Segel sudah dipasang. Tim bank kini sedang mengosongkan dan mengamankan aset di dalamnya. Naila menghela napas panjang. Selesai. Satu persatu, ilusi mereka akan runtuh, katanya, bangkit dari sofa. Pak Bima, sekarang kita keluar. Naila dan Pak Bima keluar dari ruang rapat, berjalan melintasi lobi. Edo dan Bu Hani yang melihat Naila, langsung berhamburan mendekat. Naila, sayang, tolong, jangan lakukan ini. Edo meraih lengan Naila. Naila menarik tangannya dengan cepat dan elegan. Ia tidak lagi menatap Edo dengan cinta, melainkan dengan pandangan kosong. Sudah selesai, Edo. Utangmu sudah jatuh tempo. Aku sudah mencabut jaminanku. Ruko itu sudah disita bank. Kalian sudah tidak punya tempat untuk menghasilkan uang, kata Naila, suaranya tenang dan tegas. Wajah Edo dan Bu Hani seketika berubah. Rasa panik mereka mencapai titik didih. Mereka menyadari, Naila tidak hanya menggertak. Tidak. Tidak mungkin. Kamu bohong. Kamu tidak sekejam itu, Naila, teriak Bu Hani, berusaha menampi kenyataan. Saya tidak kejam, Bu Hani. Saya hanya melindungi diri dan aset saya dari kerugian yang disebabkan oleh keserakahan dan kebodohan anak Anda.
Selama ini, Anda dan Edo hanya tahu cara meremehkan saya. Anda pikir saya hanyalah wanita bodoh yang bisa kalian injak-injak. Sekarang, kalian tahu siapa saya. Saya adalah penjamin utang anak Anda, dan saya adalah orang yang bisa mengambil kembali segalanya saat saya muak, kata Naila, nadanya penuh otoritas. Tapi ruko itu adalah milikku. Itu adalah proyekku, ratap Edo. Pak Bima maju, meletakkan surat penyitaan di depan Edo. Silakan baca, Bapak Edo. Aset itu dijaminkan, dan karena Ibu Naila mencabut jaminan likuiditasnya sebagai penjamin, Ban berhak menyita aset fisik Anda. Semua sudah sesuai hukum. Bu Hani mulai menjerit, tidak peduli dengan orang-orang di lobi yang mulai melihat ke arah mereka. Kamu wanita jahat. Kamu iri pada kami. Kamu tidak akan pernah sebaik Anita. Naila tersenyum dingin. Anita? Anda masih berani menyebut namanya? Wanita yang Anda sanjung itu bahkan tidak mau mengangkat telepon anak Anda saat ia memohon bantuan. Anda memuja kekayaan palsu dan menghina penyelamat sejati. Sekarang, nikmati hidup tanpa ilusi kalian. Saya tidak peduli lagi dengan kalian. Naila berbalik, berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Edo dan Bu Hani yang berteriak-teriak histeris di lobi. Aksi Naila ini bukan hanya tentang membalas dendam finansial, tetapi juga tentang memulihkan harga dirinya yang telah lama terinjak-injak. Ia melangkah keluar dari kantor pengacara, siap menghadapi babak baru kehidupannya yang bebas. Di belakangnya, Bu Hani ambruk di lantai, tak percaya bahwa ilusi kekuasaan mereka telah runtuh dalam waktu kurang dari 48 jam. Setelah dipermalukan di lobi kantor Pak Bima, Edo dan Bu Hani kembali ke rumah dengan perasaan hancur dan diliputi amarah. Rumah mewah itu terasa seperti neraka yang dingin. Kenyataan pahit tentang penyitaan ruko proyek membuat mereka lumpuh secara mental dan finansial. Namun, yang lebih menyakitkan bagi Bu Hani adalah kata-kata Naila yang meremehkan tentang Anita. Wanita jahat itu. Dia berani-beraninya bilang Anita tidak mau membantu kita. Tentu saja Anita tidak perlu mengurusi masalah receh seperti ini. Anita sibuk dengan kehidupan jet-setnya. Bu Hani berteriak, mencoba menepis keraguan yang mulai merayap di hatinya. Ilusi tentang Anita adalah satu-satunya hal yang tersisa yang bisa ia pegang erat-erat. Edo, di sisi lain, mulai realistis. Ia mengingat percakapannya dengan Anita. Penolakan Anita terdengar sangat nyata. Bahkan ada nada sinis di baliknya. Bu, Anita bilang ayahnya bangkrut. Dia bilang aset mereka disita. Aku tidak yakin dia sesukses yang ibu bayangkan. Omong kosong, Edo. Itu pasti taktiknya agar kita tidak meminjam terlalu banyak. Kamu harus mencarinya lagi. Tunjukkan padanya surat gugatan cerai Naila. Tunjukkan padanya bahwa kamu sekarang sudah bebas dan bisa kembali padanya. Dia pasti akan luluh dan mau membantu kita. Bu Hani mendesak. Obsesinya pada Anita sudah mencapai titik yang tidak masuk akal. Ia melihat Anita sebagai jalan keluar tunggal. Dipaksa oleh ibunya dan didorong oleh keputusasaan, Edo akhirnya mencari cara untuk melacak keberadaan Anita. Ia menghubungi teman-teman lama mereka dan bahkan mantan rekan kerja Anita. Setelah beberapa jam mencari, Edo mendapatkan alamat dan informasi yang mengejutkan. Anita sekarang tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota, jauh dari kawasan elit yang dulu ia tinggali. Bu Hani terkejut mendengarnya, tetapi ia tetap menolak percaya. Apartemen kecil? Mungkin itu hanya untuk bersenang-senang. Mungkin dia sedang menyamar. Ayo, Edo, kita harus datang ke sana. Kita harus membuktikan bahwa Anita masih wanita yang berkelas dan agung. Edo dan Bu Hani segera meluncur menuju alamat yang diberikan. Perjalanan itu terasa sangat jauh, membawa mereka dari kemewahan pusat kota menuju area yang lebih kumuh dan padat. Ketika mereka tiba di depan gedung apartemen yang tampak suram dan tidak terawat, Bu Hani merasakan keraguan yang sangat besar. Edo, kamu yakin ini tempatnya? Jangan-jangan ini hanya alamat salah. Tidak, Bu. Ini alamat yang diberikan teman lamanya, jawab Edo, suaranya dipenuhi firasat buruk. Mereka naik ke lantai atas dan menemukan unit apartemen Anita. Edo mengetuk pintu. Anita yang membuka pintu, terkejut melihat mantan kekasih dan calon mertua lamanya berdiri di depan pintu. Penampilan Anita jauh dari yang dibayangkan Bu Hani.
Ia hanya mengenakan daster rumahan yang kusam dan tanpa riasan. Wajahnya terlihat lelah dan stres. "Edo? Tante Hani? Ada apa kalian kemari?" tanya Anita, nadanya tidak ramah. Ia segera mencoba menutup pintu, tetapi Edo menahannya. "Anita, tolong. Kami hanya ingin bicara sebentar. Kami sangat membutuhkan bantuanmu." Edo memohon. Bu Hani, yang masih syok melihat penampilan Anita, tiba-tiba mendapatkan kembali sedikit keberaniannya. Ia harus membuktikan bahwa ilusi itu nyata. "Anita, kami tahu kamu sedang menyamar. Kamu pasti sedang liburan sederhana, kan? Ayo, nak, kami punya masalah besar. Naila si wanita jahat itu sudah menggugat cerai Edo dan menyita ruko kami. Kamu harus menolong kami." Anita tertawa, tawa yang terdengar sinis dan pahit. Ia membuka pintu lebar-lebar, memperlihatkan kondisi apartemennya yang berantakan, kecil, dan penuh dengan kardus-kardus berisi barang-barang yang tidak terpakai. "Menyelinap? Menyembunyikan diri? Tante Hani, buka matamu. Ini adalah hidupku sekarang. Ayahku memang bangkrut. Semua aset kami disita bank. Aku bahkan harus menjual mobil kesayanganku untuk membayar sewa apartemen bulanan ini." Kenyataan itu menghantam Bu Hani seperti palu godam. Ia terhuyung mundur. Ilusi yang ia pegang erat-erat selama 5 tahun, ilusi tentang wanita sempurna dan kaya raya, hancur lebur di depan mata. Tidak mungkin. Bisik Bu Hani, air mata mulai menggenang. "Mungkin, Tante." "Kenapa? Tante berharap aku datang sebagai dewi penyelamat dengan tas berisi uang tunai? Aku bukan malaikat. Aku hanya mantan pacar Edo yang sial karena harus menanggung kehancuran finansial ayahku," ujar Anita, tanpa belas kasihan. Edo menunjukkan surat gugatan cerai Naila dan menjelaskan betapa buruknya kondisi finansial mereka. Ia memohon, "Anita, aku sudah bebas. Kita bisa kembali bersama. Kamu bisa menggunakan namaku untuk membangun bisnismu lagi. Tolong, bantu kami melunasi utang itu." Anita menatap Edo dengan jijik. "Kembali bersamamu? Edo, kamu bodoh, ya? Kamu meninggalkan wanita yang diam-diam menjadi penyelamat keuanganmu, dan sekarang kamu datang padaku yang sedang miskin dan memohon? Aku tidak mau menikahi orang miskin. Aku tidak mau menikahi pria yang bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah utang ratusan juta." "Naila benar. Wanita itu jauh lebih kaya dan lebih kuat dariku. Seharusnya kamu menjaga dia baik-baik." Bu Hani menampar pipi Edo dengan keras. "Dengar itu, Edo. Dengar apa kata wanita yang kamu idam-idamkan. Kamu meninggalkan berlian demi batu imitasi." Bu Hani akhirnya mengakui kenyataan. Naila, yang ia hina sebagai wanita rendahan dan tidak berkelas, adalah wanita yang sebenarnya kaya, berkuasa, dan yang terpenting, tulus mencintai Edo hingga rela menjadi penjamin utang. Sementara Anita, yang ia agung-agungkan, hanyalah sosok palsu yang lari saat menghadapi kesulitan dan kini hanya bisa menghina mereka. Anita melanjutkan, "Aku tidak akan membantumu. Tapi, aku bisa memberimu satu saran. Jangan pernah membandingkan istrimu dengan orang lain, apalagi denganku. Naila adalah orang yang sangat berharga. Kalian baru menyadari nilainya setelah dia pergi." Edo dan Bu Hani meninggalkan apartemen Anita dengan perasaan yang jauh lebih hancur daripada saat mereka keluar dari kantor Pak Bima. Mereka telah kehilangan segalanya: aset, harga diri, dan ilusi. Sementara itu, Naila dan Lia sedang menikmati makan siang di sebuah restoran mewah. Naila menerima pesan singkat dari Pak Bima, yang menyampaikan ringkasan singkat tentang pertemuan Bu Hani dan Edo dengan Anita. "Bagaimana, Nay? Benar, kan?" Anita menolak, tanya Lia, tersenyum puas. "Tentu saja. Anita tidak akan pernah mempertaruhkan kekayaan palsunya untuk Edo." Obsesi Bu Hani pada Anita adalah kelemahan terbesar mereka. Mereka selalu melihat casingnya, tidak pernah melihat isinya, kata Naila, menyesap minumannya dengan tenang. Dan sekarang, mereka tahu yang sebenarnya. Bahwa wanita yang mereka hina adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka. Lia menyimpulkan. Naila mengangguk. "Ya. Tetapi, ini belum selesai, Li. Ruko itu sudah disita, tetapi mereka masih punya rumah yang dibeli sebagian besar dari uangku.
Aku ingin mereka merasa tidak nyaman di rumah itu. Mereka harus tahu bahwa kehancuran bisa datang setiap saat. Aku ingin mereka merasakan neraka kecil sebelum akhirnya aku benar-benar menarik aset utama. Lia menatap Naila dengan kagum. Apa rencanamu selanjutnya, Nai? Rencana selanjutnya adalah membiarkan Pak Bima mengirimkan surat peringatan keras tentang batas waktu pembayaran angsuran rumah. Aku ingin Bu Hani dan Edo hidup dalam ketakutan akan kehilangan satu-satunya tempat tinggal mereka. Dan aku ingin Bu Hani, yang selalu sombong itu, mulai mencari pekerjaan, jawab Naila, matanya berkilat penuh strategi. Bu Hani dan Edo, yang kembali ke rumah, kini hidup dalam ketakutan konstan. Setiap bunyi telepon membuat mereka panik, setiap ketukan pintu membuat mereka melompat. Mereka tahu, Naila mengawasi, dan Naila tidak akan berhenti sampai kehancuran mereka sempurna. Ilusi Anita telah hancur. Sekarang, hanya ada keputusasaan yang nyata di depan mata mereka. Kekacauan di kediaman Edo dan Bu Hani sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Sejak ruko proyek disita, mereka hidup dalam kegelapan. Tidak ada lagi pelayan yang datang, Bu Hani terpaksa memasak sendiri, sesuatu yang sudah puluhan tahun tidak ia lakukan, dan Edo hanya menghabiskan waktu dengan merenungi nasibnya. Mereka tidak hanya kehilangan uang, mereka kehilangan status dan kenyamanan. Bu Hani, setelah dihina oleh Anita, kini sangat membenci Naila, tetapi di saat yang sama ia merasa sangat takut. Ia tahu, rumah yang mereka tinggali sekarang adalah target berikutnya. Pak Bima telah mengirimkan surat peringatan resmi, menggarisbawahi bahwa rumah itu dibeli dengan dana pinjaman yang disalurkan melalui Naila, dan kini Naila menuntut hak penuh atasnya sebagai bagian dari proses gugatan cerai dan pencabutan jaminan. Edo, kamu harus berbuat sesuatu. Kita tidak boleh kehilangan rumah ini. Aku tidak peduli ruko itu disita, tapi rumah ini adalah martabat kita. Bu Hani merengek di depan Edo, yang sedang berusaha mencari kontak investor lama. Aku sudah mencoba, Bu. Semua orang lari. Mereka tahu kita sedang bermasalah dengan bank dan pengacara Naila yang kejam itu. Edo frustrasi. Ia menyadari bahwa Naila benar-benar menjerat mereka dalam jeratan hukum yang sulit ditembus. Mereka berdua menghabiskan malam dengan tidur ayam di ruang tamu, bergantian mengawasi pintu depan. Bu Hani takut Naila mengirimkan orang-orang bank di tengah malam untuk mengusir mereka secara paksa. Rasa takut itu melahap sisa-sisa harga diri Bu Hani. Ia yang dulu selalu tampil sempurna, kini terlihat lusuh dan ketakutan. Pukul 7 pagi. Matahari sudah mulai meninggi, tetapi di dalam rumah itu masih terasa gelap. Edo sedang membuat kopi di dapur, sementara Bu Hani tertidur pulas di sofa, kelelahan mental. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras dari pintu depan. Ketukan itu terdengar berirama dan penuh otoritas, bukan seperti ketukan tamu biasa. Edo langsung tersentak, menjatuhkan cangkir kopinya. Bu, bangun, Bu, ada yang datang. Bisik Edo, suaranya tercekat ketakutan. Bu Hani melompat dari sofa. Wajahnya pucat, matanya melebar. Tidak mungkin secepat ini. Aku sudah bilang, kita harus bersembunyi. Edo dan Bu Hani mengintip dari jendela ruang tamu. Di depan pagar berdiri 3 orang pria berpakaian rapi, salah satunya adalah Pak Bima. Di belakang mereka, sebuah truk derek besar dengan platform kosong tampak menakutkan. Pak Bima. Itu Pak Bima. Dia datang untuk menyita rumah kita, teriak Bu Hani dengan nada histeris. Edo segera berlari ke pintu depan, mencoba mengunci semua pintu dan jendela, tetapi sudah terlambat. Pak Bima, bersama 2 petugas, sudah berdiri di balik pagar. Pak Bima memanggil dari luar. Bapak Edo, Ibu Hani, kami datang atas perintah pengadilan dan kuasa hukum Ibu Naila. Mohon buka pintu. Kami akan melaksanakan penarikan aset yang dijaminkan. Tidak. Kalian tidak bisa masuk. Rumah ini adalah milikku, teriak Edo dari dalam, mendekap pintu utama dengan sekuat tenaga. Bu Hani mulai menangis keras. Edo, jangan melawan. Ini hanya akan memperburuk keadaan. Ini bukan penyitaan bank, Edo. Bu Hani tiba-tiba teringat. Ini penarikan aset pribadi Naila. Rumah ini kan sebagian besar dibeli oleh dia. Pak Bima,
yang sudah menyiapkan surat perintah penarikan, menunjukkan dokumen itu melalui celah pagar besi. Ini adalah surat resmi. Ibu Naila menuntut hak atas properti-properti yang dibeli menggunakan dana pribadinya selama pernikahan, termasuk semua aset bergerak yang dibeli dari rekening tersebut. Kami hanya melaksanakan perintah pengadilan. Edo dan Bu Hani saling pandang, mata mereka dipenuhi keputusasaan. Mereka tahu perlawanan akan sia-sia. Perlahan, Edo membuka pintu. Pak Bima masuk dengan langkah tegap, diikuti 2 petugas. Tolong tunjukkan kepada kami mobil mewah di garasi. Itu juga termasuk aset yang dibeli dengan dana dari rekening Ibu Naila. Perintah Pak Bima. Edo menunjuk ke garasi. Mobil sedan mewah mereka, yang selama ini menjadi simbol status dan kebanggaan Bu Hani, akan disita. Tidak. Mobil itu hadiah ulang tahunku dari Edo. Bu Hani memohon, berusaha menghalangi jalan petugas. Maaf, Bu Hani. Bukti transfer menunjukkan dana pembelian berasal dari rekening jaminan Ibu Naila, yang kini ditarik penuh, kata Pak Bima dingin. Petugas segera memasukkan kunci mobil, yang diserahkan Pak Bima, dan menjalankan mobil itu keluar dari garasi. Mobil mewah itu dinaikkan ke atas truk derek, pergi meninggalkan rumah itu. Tetapi kejutan tidak berhenti di situ. Pak Bima kemudian mengeluarkan daftar inventaris. Kami juga akan mengambil semua perhiasan Ibu Naila yang tersimpan di brankas. Dan juga, semua furnitur impor yang dibeli pada tahun 2021 dan 2022. Bu Hani terkejut. Furnitur? Itu milik kami. Kalian tidak bisa mengambil furnitur. Ini juga dibeli menggunakan rekening yang sama, Bu. Mohon tunjukkan kami di mana barang-barang itu berada, desak Pak Bima. Dalam waktu 2 jam yang terasa seperti selamanya, petugas-petugas itu mengangkut keluar televisi layar datar raksasa, set sofa impor yang menjadi kebanggaan Bu Hani, meja makan marmer, dan bahkan beberapa lukisan mahal. Mereka mengambil semua yang dibeli dengan uang Naila. Rumah yang tadinya megah, kini terlihat kosong, berdebu, dan menyedihkan. Bu Hani melihat sofa kosong tempat ia biasa membandingkan Naila dengan Anita, kini hanya menyisakan karpet yang berlumuran air matanya. Kami hanya menyisakan aset yang terbukti dibeli oleh Bapak Edo sebelum pernikahan, atau aset yang benar-benar tidak ada kaitannya dengan rekening Bu Naila, jelas Pak Bima, menunjuk ke sofa lama yang sudah usang di sudut ruangan. Edo dan Bu Hani hanya bisa melihat dari jauh, tak berdaya. Mereka kini menyadari betapa sedikitnya aset yang benar-benar menjadi milik mereka. Mereka selama ini hanya hidup dalam bayangan kekayaan Naila. Di tengah kekacauan itu, Bu Hani tiba-tiba teringat sesuatu yang lebih penting dari mobil atau sofa. Perhiasan. Tunggu. Perhiasan. Perhiasanku. Perhiasan warisan keluarga kita. Bu Hani berlari menuju kamar dan memeriksa brankasnya. Perhiasan warisan yang sangat ia sayangi, yang akan ia berikan kepada calon menantu yang berkelas, seperti Anita, masih ada. Tetapi, di sebelah perhiasan warisan itu, brankas Naila, yang selalu ia anggap kosong, kini terbuka. Edo. Naila sudah mengambil semua perhiasannya, teriak Bu Hani. Pak Bima tersenyum tipis. Oh, maaf. Ibu Naila sudah mengambil perhiasan pribadinya tadi malam. Tentu saja, itu haknya. Itu adalah cincin pertunangan dan gelang yang dibelinya sendiri. Penyitaan itu tidak hanya membuat mereka miskin, tetapi juga membuat mereka dipermalukan di depan tetangga. Beberapa tetangga, yang melihat truk derek dan petugas keluar masuk, mulai berbisik-bisik. Bu Hani, yang selalu sombong dan memamerkan kemewahan, kini menjadi tontonan yang menyedihkan. Ketika proses penyitaan selesai, Pak Bima menyerahkan surat terakhir kepada Edo. Ini adalah surat peringatan final. Jika dalam 30 hari ke depan, Anda tidak bisa melunasi sisa utang pinjaman rumah, Ibu Naila akan mengambil alih kepemilikan penuh rumah ini. Saran saya, mulailah mengemasi barang-barang yang tersisa. Setelah Pak Bima dan timnya pergi, meninggalkan pintu depan yang menganga dan rumah yang kosong melompong, Bu Hani ambruk di lantai. Ia memeluk kaki Edo. Edo, kita harus ke Naila lagi. Kita harus memohon di hadapannya. Kita tidak punya apa-apa lagi. Semua yang kita banggakan sudah hilang. Aku salah. Aku yang salah. Aku selalu membandingkan dia dengan wanita palsu itu, ratap Bu Hani.
Penyesalan yang tulus akhirnya muncul, tetapi sudah terlambat. Edo menatap rumahnya yang kosong. Ia tidak lagi melihat kemewahan, ia hanya melihat ilusi yang telah hancur. Naila telah membalas dendam dengan sempurna, terencana, legal, dan menghancurkan martabat. Sisa hari setelah penyitaan aset bergerak terasa seperti bencana alam bagi Edo dan Bu Hani. Rumah yang tadinya megah kini sunyi dan kosong, hanya menyisakan gema penyesalan. Mereka terduduk di sofa usang, satu-satunya furnitur yang tersisa dan terbukti dibeli oleh Edo sebelum pernikahan. Martabat Bu Hani hancur total. Ia kini menjadi bahan gunjingan para tetangga yang ia pandang rendah selama ini. Di tengah suasana duka finansial itu, sebuah amplop coklat tebal tiba diantar oleh kurir. Di sudut amplop tertera logo kantor hukum Pak Bima. Isinya adalah surat panggilan resmi untuk sidang pertama gugatan cerai Naila terhadap Edo. Edo membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Ia tahu perceraian sudah di depan mata, tetapi melihat dokumen resmi itu membuat tenggorokannya tercekat. Bu Hani merebut dokumen itu dan membacanya sekilas. Gugatan cerai atas dasar kekerasan mental dan penipuan finansial? Edo, apa ini? Naila menuntut ganti rugi dan pengalihan hak penuh rumah ini, teriak Bu Hani, yang kembali panik. Itu karena ruko kita disita, Bu. Dia ingin mengambil alih rumah ini juga. Dia ingin kita hidup di jalanan. Ratap Edo, air matanya menetes. Bu Hani menyadari, menghadapi gugatan cerai bukanlah seperti menghadapi perseteruan keluarga. Ini adalah pertempuran hukum yang serius. Mereka harus melawan, tetapi mereka tidak punya uang untuk menyewa pengacara hebat. Edo akhirnya menghubungi seorang pengacara kenalan lama, seorang pengacara kelas menengah yang hanya bisa menawarkan jasa dengan biaya minim. Sementara itu, Naila dan Lia sedang melakukan persiapan untuk sidang. Naila, yang kini tampil percaya diri sebagai wanita karir sukses, tampak tenang. Apakah Edo dan Bu Hani sudah mendapatkan panggilan sidang? Li, tanya Naila, menyesuaikan jas mahalnya. Sudah, Nai. Dan mereka menyewa pengacara yang sangat biasa-biasa saja. Mereka bahkan tidak punya uang untuk membayar DP biaya jasa yang bagus. Jawab Lia, tersenyum sinis. Bagus. Biarkan mereka berpikir mereka punya peluang. Justru di sidang mediasi pertama inilah aku akan meluncurkan kejutan terbesar, kata Naila. Hari sidang tiba. Ruang sidang mediasi terasa dingin. Edo duduk di samping pengacaranya yang tampak gugup. Di seberangnya, Naila duduk dengan Pak Bima, yang terlihat berwibawa. Bu Hani diizinkan hadir sebagai pihak yang berkepentingan. Mediasi dimulai. Pengacara Edo mencoba memohon belas kasihan, berargumen bahwa Naila terlalu cepat mengambil tindakan dan bahwa utang itu hanyalah salah paham. Klien kami, Bapak Edo, sangat mencintai Ibu Naila dan menyesali kesalahannya. Kami mohon agar Ibu Naila membatalkan gugatan cerai ini dan bersedia memberi kesempatan kedua, ujar pengacara Edo. Kini giliran Naila dan Pak Bima. Pak Bima menyerahkan selembar dokumen kepada mediator. Yang mulia, kami tidak akan membuang waktu dengan drama emosional. Klien kami sudah bulat dengan keputusannya. Kami menuntut agar perceraian segera disahkan dan hak penuh atas rumah diserahkan kepada klien kami, mengingat klien kami telah menanggung utang besar Bapak Edo dan menanggung sebagian besar dana pembelian rumah itu, kata Pak Bima dengan tegas. Tiba-tiba, Naila mengambil alih pembicaraan, berdiri di hadapan mediator dan semua yang hadir. Wajahnya bersinar dengan aura yang tidak pernah dilihat oleh Edo dan Bu Hani. Saya ingin menambahkan satu hal, Yang Mulia, yang akan menjelaskan mengapa klien kami, Bapak Edo dan Ibu Hani, sangat terkejut dengan kemampuan finansial saya. Selama ini, mereka selalu meremehkan saya. Mereka selalu membandingkan saya dengan Anita, mantan kekasih Bapak Edo, yang mereka anggap jauh lebih berkelas dan kaya. Bu Hani mencoba menyela. Dia berbohong. Dia hanya drama. Tenang, Bu Hani, Naila menoleh, tatapannya tajam. Biarkan saya selesaikan. Selama 5 tahun, saya menanggung penghinaan mereka. Mereka pikir saya hanya istri rumahan biasa. Padahal, utang ratusan juta yang saya jamin itu hanyalah sebagian kecil dari apa yang saya miliki. Saya adalah CEO dari sebuah perusahaan konstruksi dan properti raksasa, yang namanya mungkin Bapak Edo dan Ibu Hani sering dengar. Saya membangun perusahaan itu dari nol, Pak.
Dan dana yang saya gunakan untuk menjamin utang Bapak Edo adalah dana dari salah satu rekening bisnis saya yang sengaja saya sembunyikan. Pengakuan Naila menciptakan keheningan yang mematikan di ruang sidang. Edo dan Bu Hani membeku, wajah mereka berubah drastis dari marah menjadi syok yang luar biasa. Mereka tidak bisa percaya bahwa wanita yang mereka anggap rendahan adalah seorang CEO. Pak Bima menyerahkan dokumen pengungkapan aset resmi dan legalitas Naila sebagai pimpinan perusahaan kepada mediator. Inilah alasan mengapa klien kami memiliki likuiditas untuk menanggung utang Bapak Edo. Klien kami tidak hanya berkelas, tetapi juga berkuasa. Keputusan untuk mencabut jaminan dan menggugat cerai didasarkan pada keinginan untuk melepaskan diri dari racun emosional dan finansial, bukan karena drama kecil, jelas Pak Bima. Edo dan Bu Hani terpuruk di kursi mereka. Semua perkataan Naila, semua penghinaan Bu Hani, dan semua pengorbanan Naila terkuak dalam satu pengakuan yang menghancurkan. Mereka menyadari betapa bodohnya mereka membuang aset berharga demi memuja bayangan. Saya tidak akan kembali, Edo. Dan saya tidak akan membiarkan Anda dan Ibu Hani mengambil sepeser pun lagi dari saya. Kalian pantas mendapatkan konsekuensi dari semua yang kalian lakukan. Naila menyimpulkan, meninggalkan ruangan dengan langkah pasti, meninggalkan Edo dan Bu Hani yang baru saja menerima tamparan kenyataan yang jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan aset. Kenyataan bahwa Naila adalah seorang CEO sukses, pemilik perusahaan yang namanya sering mereka dengar, menghantam Edo dan Bu Hani jauh lebih keras daripada penyitaan aset. Mereka kembali ke rumah yang kini terasa seperti gua kosong, tubuh mereka lemas tak bertenaga. Pengacara mereka bahkan angkat tangan setelah mendengar pengakuan Naila, tahu bahwa melawan CEO dengan pengacara sekaliber Pak Bima adalah hal yang sia-sia. Bu Hani, setelah histeris beberapa jam, tiba-tiba mendapatkan ide gila yang muncul dari sudut pikirannya yang terobsesi. Edo, kita harus mencari Anita lagi, seru Bu Hani, matanya memancarkan keputusasaan yang baru. Edo menatap ibunya dengan bingung. Mencari Anita? Untuk apa, Bu? Dia sudah menolak kita. Dia bahkan bilang dia bangkrut. Dia juga bilang Naila jauh lebih kaya dari dia. Kamu tidak mengerti, Edo. Ini bukan tentang uang Anita lagi. Bu Hani mendekat, mencengkeram lengan Edo. Ini tentang media. Naila berhasil menghancurkan kita karena dia diam-diam punya kekuatan besar. Tapi kita bisa membalasnya dengan cara lain. Strategi Bu Hani yang baru adalah mencari Anita, membujuknya untuk tampil di depan umum, dan menciptakan drama yang menarik simpati masyarakat. Ia ingin membalikan citra Naila dari korban menjadi wanita kejam yang meninggalkan suaminya demi harta. Kita akan katakan pada media bahwa Naila menceraikanmu karena cemburu pada Anita yang cantik, berkelas, dan baik hati. Kita akan bilang Naila menggunakan kekuasaannya untuk menghancurkan hidup kita hanya karena kamu membandingkannya dengan Anita. Kita akan buat Anita terlihat seperti malaikat yang menolak bantuan kita, karena dia terlalu baik untuk terlibat dalam drama kotor ini. Bu Hani menjelaskan, senyum licik muncul di wajahnya. Edo, yang otaknya sudah tidak mampu berpikir logis, terhasut oleh rencana ibunya yang penuh drama sinetron itu. Ia melihat itu sebagai satu-satunya cara untuk menyerang balik Naila secara emosional. Mereka kembali mendatangi apartemen Anita di pinggiran kota. Kali ini, mereka datang dengan kamera ponsel, siap merekam setiap adegan dan ucapan Anita yang bisa mereka gunakan untuk media. Ketika Anita membuka pintu dan melihat mereka lagi, ia terlihat kesal. Kalian lagi? Apa mau kalian? Aku sudah bilang aku tidak bisa membantu. Anita, dengarkan aku. Bu Hani langsung memasang wajah memohon, tetapi kali ini penuh perhitungan. Kami tahu kamu tidak bisa membantu uang. Tapi kami butuh bantuanmu yang lain. Kami ingin kamu menjadi bagian dari pertunjukan ini. Kamu hanya perlu bicara di depan kamera, mengatakan betapa kami memujimu, dan betapa kejamnya Naila yang menghancurkan kami. Anita menatap Bu Hani, kemudian tertawa terbahak-bahak. Tawa itu lebih kejam dari kata-kata. Oh, Tante Hani, Tante masih suka bermain drama? Aku tidak bodoh, Tante. Mengapa aku harus mempertaruhkan sedikit sisa reputasi yang kumiliki untuk keluarga yang sudah bangkrut dan diambang perceraian? Aku tidak akan pernah mau menjadi perisai bagi kalian. Tolak Anita mentah-mentah. Edo mencoba membujuk, tapi Naila akan mengambil alih rumah kami. Anita,
Kami akan hidup di jalanan. Bukankah kamu tidak tega melihat Bu Hani seperti ini? Anita menyilangkan tangan, sorot matanya tajam. Justru aku tega. Kalian pantas mendapatkannya. Kalian selalu memujiku di depan Naila, berharap aku akan menjadi menantumu yang sempurna. Kenyataannya, aku hanyalah wanita yang bangkrut dan tertekan. Kalian hanya memuja topengku. Dan kalian menghina wanita yang sebenarnya tulus dan kaya raya. Kalian harus menerima konsekuensinya. Kemudian, Bu Hani mengeluarkan kartu asnya. Ia mengeluarkan uang tunai seadanya yang ia sisakan untuk kebutuhan mendesak. Tolong, Anita. Ambil uang ini, kami hanya ingin kamu bicara. Kami akan membayarimu untuk tampil di satu acara talk show di televisi. Anggap saja ini bayaran untuk aktingmu, kata Bu Hani, meletakkan uang itu di meja kotor Anita. Anita mengambil uang itu, menghitungnya, lalu tersenyum sinis. Uang ini tidak sebanding dengan risiko. Tapi baiklah, aku akan bicara. Tapi bukan untuk membantumu. Kamu akan bicara? Kamu setuju? Bu Hani bersorak gembira, merasa rencananya berhasil. Aku setuju untuk bicara di persidangan. Tapi aku akan bicara tentang kebenaran, kata Anita, membuat Bu Hani dan Edo terdiam. Anita menjelaskan, aku akan bersaksi bahwa aku bukan siapa-siapa. Aku akan bersaksi bahwa kalian memujaku hanya karena status palsu, dan bahwa kalian menghina Naila di depan umum berkali-kali. Aku akan bersaksi bahwa aku mendengar sendiri Bu Hani menyuruh Edo mencari perempuan lain yang selevel denganku. Aku akan jadi saksi di persidanganmu, Edo. Bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai palu yang akan memastikan perceraianmu berjalan mulus. Bu Hani dan Edo kaget. Mereka datang untuk mencari penyelamat palsu, tetapi yang mereka temukan adalah musuh baru yang siap bersaksi melawan mereka. Anita, dengan motif pribadinya, mungkin ingin membalas dendam atas kekesalannya karena harus terus-terusan dihubungi, kini menjadi bom waktu yang siap meledak di depan pengadilan. Kamu pengkhianat, teriak Bu Hani, mencoba merebut kembali uangnya, tetapi Anita sudah memegang uang itu erat-erat. Anggap saja ini bayaran Naila, karena aku sudah menghancurkan ilusi kalian untuk selamanya, kata Anita, lalu mendorong mereka keluar dan mengunci pintu apartemennya. Edo dan Bu Hani pulang dengan keputusasaan ganda. Mereka tidak hanya gagal mendapatkan penyelamat media, tetapi kini mereka harus menghadapi mantan kekasih yang mereka banggakan akan bersaksi di pengadilan tentang keburukan mereka. Naila selangkah lebih maju, bahkan tanpa harus berusaha. Sementara itu, Naila, yang dihubungi Pak Bima tentang kemungkinan Anita bersaksi, hanya tersenyum tipis. Itu bagus sekali, Pak Bima. Biarkan ilusi itu hancur total di depan hukum. Dengan kesaksian Anita, hakim tidak akan ragu bahwa perceraian ini disebabkan oleh kekejaman dan penipuan emosional dari pihak Edo dan Bu Hani, kata Naila. Naila kini siap menghadapi sidang putusan. Semua bukti sudah terkumpul. Bukti utang, bukti pengalihan aset, bukti rekaman suara penghinaan, dan kini, kesaksian dari malaikat yang mereka puja, Anita. Babak akhir pembebasan Naila sudah di depan mata. Ruang sidang di pengadilan agama terasa sunyi dan mencekam. Ini adalah sidang lanjutan gugatan cerai Naila terhadap Edo, yang merupakan hari penentuan. Naila duduk tegak di samping Pak Bima, penampilannya elegan dan penuh percaya diri. Di seberang, Edo tampak lesu dan kalah, didampingi pengacaranya yang sudah menyerah. Bu Hani, yang duduk di bangku pendengar, terlihat sangat tua dan tegang, mengenakan pakaian sederhana, jauh dari gaya glamornya dulu. Sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh Pak Bima, yang menekankan kekerasan mental, penipuan finansial, dan penggunaan Naila sebagai penjamin utang tanpa sepengetahuan penuh mertuanya. Pengacara Edo hanya bisa mengajukan pembelaan lemah, berdalih bahwa itu semua adalah kesalahpahaman dalam rumah tangga. Yang mulia, kami memanggil saksi kunci kami, yang juga merupakan pihak yang disanjung oleh tergugat dan ibu tergugat, Nona Anita, kata Pak Bima. Naila tahu, inilah momen yang paling menghancurkan bagi Bu Hani. Ilusi yang ia bangun selama bertahun-tahun akan runtuh di depan mata hakim. Anita masuk ke ruang sidang. Penampilannya rapi, tetapi ada kelelahan dan kejujuran yang terpancar di wajahnya. Bu Hani terkejut melihat Anita di sana. Ia sempat berharap Anita akan berbohong dan membela mereka,
tetapi ketegasan Anita di apartemennya kembali terbayang. "Nona Anita, silakan jelaskan hubungan Anda dengan Bapak Edo dan bagaimana Ibu Hani memperlakukan Ibu Naila selama pernikahan mereka," pinta hakim. Anita memulai kesaksiannya dengan jujur dan tanpa basa-basi. "Saya adalah mantan kekasih Bapak Edo. Selama pernikahan mereka, Ibu Hani sering menghubungi saya, tidak secara langsung, tetapi melalui Edo atau teman-temannya. Beliau selalu memuji saya sebagai wanita yang sempurna, berkelas, dan berharap Edo kembali kepada saya." Ruangan menjadi sunyi. Bu Hani menunduk malu. "Apakah Anda benar-benar memiliki kehidupan yang sukses dan berkelas seperti yang dibayangkan Ibu Hani?" tanya hakim. Anita menggeleng. "Tidak, Yang Mulia. Saat ini, saya mengalami kebangkrutan total. Justru, saat Edo dan Bu Hani menghubungi saya beberapa waktu lalu untuk meminta bantuan utang, saya menolak. Saya tidak punya apa-apa. Saya bahkan tidak bisa membantu diri saya sendiri." "Apa pendapat Anda tentang perlakuan Ibu Hani terhadap Ibu Naila?" tanya Pak Bima. "Saya rasa itu tidak adil. Ibu Naila adalah wanita yang sabar. Dia adalah wanita yang sangat berharga. Saya mendengar dari Edo bahwa Naila adalah penjamin utang ratusan juta mereka. Hal itu menunjukkan bahwa Naila jauh lebih berkuasa dan mapan dibandingkan saya. Mereka terlalu sibuk memuja bayangan dan menginjak kenyataan. Bu Hani sering merendahkan Naila di depan umum, bahkan sampai taraf menyakitkan," kata Anita, mengakhiri kesaksiannya dengan menatap Bu Hani. Kesaksian Anita menghancurkan pertahanan terakhir Bu Hani. Ia tak sanggup lagi menahan air matanya. Kini, giliran Edo yang diizinkan menyampaikan pernyataan terakhir. Edo berdiri di kursinya, tatapannya beralih dari Naila ke ibunya, dan kemudian ke hakim. Suaranya terdengar pecah, tidak lagi sombong, melainkan penuh penyesalan yang tulus. "Yang Mulia, saya mengakui semua kesalahan saya. Saya menipu Naila. Saya membiarkan ibu saya menghina istri saya karena kebodohan saya. Saya terlalu takut untuk mengakui bahwa saya tidak sesukses yang terlihat, dan saya menggunakan Naila, wanita yang sangat saya cintai, sebagai tameng. Saya membiarkan ibu saya memuji-memuji Anita, karena itu membuat saya merasa lebih baik tentang diri saya sendiri. Saya tahu, penyesalan saya sekarang sudah terlambat. Naila tidak pantas mendapatkan perlakuan ini. Dia adalah wanita yang luar biasa. Saya pantas kehilangan semuanya," ucap Edo, air mata membasahi wajahnya. Pengakuan Edo mengejutkan semua orang, termasuk Bu Hani. Naila hanya melihat tanpa ekspresi. Ia tidak butuh cinta palsu Edo lagi, ia hanya butuh kebebasan. Setelah mendengarkan semua kesaksian dan bukti-bukti, terutama pengungkapan Naila sebagai CEO yang dirahasiakan, hakim menunda sidang selama beberapa menit untuk musyawarah. Saat istirahat sidang, Bu Hani menghampiri Naila. Ia tidak lagi berteriak atau menghina. Ia membungkuk, menundukkan kepalanya dalam-dalam. "Naila, Ibu minta maaf. Ibu benar-benar menyesal. Ibu sadar sekarang, Ibu telah menyia-nyiakan emas demi mengagumi debu. Ibu terlalu sombong. Ibu tidak punya apa-apa lagi. Maafkan Ibu, Nak. Maafkan karena selalu membandingkanmu. Kamu jauh lebih baik dari Anita," bisik Bu Hani, air matanya menetes di lantai marmer pengadilan. Naila menatap mata Bu Hani yang penuh penyesalan. Naila tahu, penyesalan itu tulus. Tapi Naila sudah melewati batas sakit hati. "Penyesalanmu sudah sangat terlambat, Bu Hani. Saya memaafkanmu sebagai manusia, tetapi saya tidak bisa kembali lagi. Anda dan Edo harus membayar harga atas 5 tahun penghinaan itu. Harga diri saya tidak bisa dibayar dengan air mata," kata Naila, suaranya lembut namun tegas. Sidang dilanjutkan. Hakim kembali ke ruangan dan membacakan putusan. Setelah mempertimbangkan semua bukti, termasuk pengakuan jujur tergugat, Edo, dan kesaksian Nona Anita, majelis hakim memutuskan, mengabulkan gugatan cerai penggugat, Naila, secara penuh. Hubungan pernikahan dinyatakan putus. Selain itu, majelis hakim juga mengabulkan tuntutan Naila atas hak penuh properti rumah tinggal, karena terbukti sebagian besar pembelian didanai oleh Naila, dan karena tergugat terbukti melakukan penipuan dan kekerasan mental dalam rumah tangga. Tergugat diberikan waktu 30 hari untuk mengosongkan rumah tersebut.
Palunan palu hakim itu mengakhiri segala drama. Naila resmi bercerai. Ia bebas. Edo dan Bu Hani hanya bisa menerima putusan itu dengan pasrah. Mereka telah kehilangan segalanya, dan yang tersisa hanyalah penyesalan mendalam di depan pengadilan. 3 bulan berlalu sejak palu hakim diketuk, mengesahkan perceraian Naila dan Edo. 3 bulan ini menjadi babak baru yang kontras bagi Naila dan mantan keluarga suaminya. Bagi Naila, kehidupan baru adalah tentang kesibukan dan kebebasan sejati. Ia sepenuhnya fokus pada perusahaan konstruksinya. Naila tidak lagi menyembunyikan identitasnya. Ia tampil di berbagai konferensi bisnis, wajahnya menghiasi majalah-majalah ekonomi sebagai Wonder Woman yang sukses. Ia menerima banyak penghargaan, membuktikan bahwa seorang wanita yang tidak berkelas di mata Bu Hani justru mengenakan mahkota kekuasaan yang sesungguhnya. Naila pindah ke sebuah penthouse baru yang jauh lebih mewah dan modern, hasil jerih payahnya sendiri. Lia, sahabatnya, sering datang berkunjung. Kamu terlihat bahagia sekali, Nay. Beban itu benar-benar hilang darimu, kata Lia saat mereka bersantai di balkon, melihat pemandangan kota. Aku merasa seperti terlahir kembali, Li. Uang ratusan juta yang hilang itu terasa sangat kecil dibandingkan dengan harga sebuah kebebasan dan harga diri. Aku sudah mendapatkan yang terbaik, jawab Naila, tersenyum tulus. Di sisi lain kota, kehidupan Edo dan Bu Hani berbanding terbalik. Setelah batas waktu 30 hari berakhir, mereka terpaksa meninggalkan rumah mewah yang telah menjadi simbol kepalsuan mereka. Rumah itu kini kembali menjadi milik Naila, yang memutuskan untuk menjualnya dan menyumbangkan sebagian hasilnya. Edo dan Bu Hani kini tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Mereka kehilangan semua kenyamanan yang Naila berikan. Edo, tanpa koneksi dan kredibilitas, sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Ia akhirnya bekerja serabutan, menerima pekerjaan dengan upah harian. Bu Hani, yang seumur hidupnya hanya tahu cara bersosialisasi di arisan mahal dan mencaci orang, kini harus menghadapi kesulitan hidup yang sebenarnya. Tanpa pembantu, tanpa mobil, dan tanpa uang. Ia sering duduk termenung, melihat foto-foto lama Anita, lalu menatap foto pernikahan Edo dan Naila. Kini ia benar-benar sadar. Anita adalah ilusi yang menghancurkan, sementara Naila adalah penyelamat yang ia usir. Suatu sore, saat Edo sedang bekerja di lokasi konstruksi, ia melihat sebuah spanduk besar milik kontraktor utama proyek itu. Di spanduk itu terpampang foto CEO perusahaan tersebut, Naila. Edo berdiri terpaku. Ia baru benar-benar menyadari betapa besar kekuasaan yang dimiliki Naila. Istrinya dulu, yang ia remehkan, ternyata adalah orang yang memegang kendali atas ribuan pekerja dan jutaan dana. Ironisnya, kini ia bekerja sebagai kuli harian, secara tidak langsung, di bawah kepemimpinan Naila. Di kontrakan kecil mereka, Bu Hani sakit-sakitan karena stres dan perubahan gaya hidup. Ia terus-terusan meminta maaf kepada Edo atas semua kesalahannya. Ia menyesal telah membandingkan, merendahkan, dan terlalu bangga pada status palsu. Beberapa waktu kemudian, Naila mendapatkan informasi dari Pak Bima bahwa Edo dan Bu Hani hidup dalam kesulitan. Naila tidak ingin mereka kembali mendekatinya, tetapi ia juga tidak ingin mereka menderita kelaparan. Ia meminta Pak Bima untuk memberikan sedikit bantuan anonim, sebuah pekerjaan sederhana untuk Edo yang tidak melibatkan kontak langsung dengan Naila, dan bantuan kesehatan untuk Bu Hani, sebagai wujud penutupan hati nurani, bukan karena cinta. Edo mendapatkan pekerjaan baru sebagai pengawas logistik di perusahaan kecil yang menjadi subkontraktor perusahaan Naila, tanpa tahu siapa pemilik besarnya. Bu Hani mendapatkan asuransi kesehatan yang tiba-tiba aktif. Mereka menyadari, bantuan itu pasti datang dari Naila. Rasa penyesalan mereka semakin besar. Mereka kini hidup dalam kesederhanaan, belajar menghargai hal-hal kecil, dan akhirnya menerima konsekuensi dari kesombongan mereka. Pesan terakhir Naila kepada Lia sangat jelas, "Aku tidak membalas dendam untuk menghancurkan, Li. Aku membalas dendam untuk membebaskan diriku." Dan kini, babak baru telah dimulai. Babak di mana aku, bukan orang lain, yang menentukan nilai diriku. Naila, yang dulu dihina sebagai wanita yang tidak akan pernah sebaik Anita, kini telah membuktikan bahwa mahkota yang ia kenakan, mahkota kemerdekaan, kekuatan, dan kesuksesan,
jauh lebih berharga daripada semua ilusi kekayaan palsu yang pernah diagungkan Bu Hani. Naila resmi bercerai dari Edo, sukses besar dalam karirnya sebagai CEO, dan hidup dalam kemakmuran dan kebebasan sejati. Sementara itu, Bu Hani dan Edo jatuh miskin, kehilangan semua aset, dan harus memulai hidup dari nol. Mereka menyesali perbuatan mereka yang selalu meremehkan Naila, demi memuja mantan kekasih yang palsu. Mereka menerima bantuan kecil dari Naila, hidup dalam kesederhanaan, dan menghabiskan sisa hidup mereka dengan penyesalan, menyadari bahwa karma finansial dan emosional adalah nyata. Nilai sejati seseorang tidak ditentukan oleh perbandingan atau status palsu, melainkan oleh kekuatan, kerja keras, dan keberaniannya untuk meninggalkan apa yang tidak menghargai dirinya.